Misi pertama. Jadi biasanya yang dibawa adalah kegembiraan, menikmati hidup, menunjukkan betapa hidup ini beragam. Ini kesadaran 3 ini aja, kalau kamu punya, kamu sudah luar biasa. Hidup yang gembira, hidup yang nikmat, sadar bahwa hidup ini macam-macam. Ini sudah bekal luar biasa dirimu untuk bisa bahagia. Jangan hidup yang murung. Orang murung itu, orang pesimis itu biasanya melihat aspek negatif apapun yang kamu alami. Kalau orang pesimis, orang gembira itu melihat sesuatu secara gembira. Tidak lulus mata kuliah kalau orang gembira. Wah, alhamdulillah tidak lulus, bisa belajar lagi, wong aku belum ngerti apa-apa. Itu kan gembira. Jadi masih bisa tertawa meskipun tidak lulus. Kok semuanya tidak lulus? Wah, alhamdulillah, berarti diingatkan. Iya, tidak ada yang tidak bisa kamu baca secara gembira. Paling mentok adalah, alah wong ini urusan dunia aja, ngapain sumpek-sumpek amat. Itu kan simple. Paling mentok kan ke situ kamu. Tidak ada alasan untuk tidak gembira. Orang yang tercinta pergi meninggalkanmu semua. Wah, ya. Dia malah nyaman berangkat duluan, tidak ngalami sumpeknya pilkada 2019 dan pilpres 2019 juga misalnya. Itu kan bisa bikin, alhamdulillah kita yang lebih sumpek ini yang tidak berangkat. Nah itu kan melihat segalanya dari perspektif yang menyenangkan. Tidak ada kok hidup yang gelap total atau terang total. Tergantung caramu melihat. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya sisi gembira dalam kehidupannya. Orang yang paling sengsara sekalipun ada sisi gembiranya. Ya, kamu sendiri kan contohnya. Coba renungi hidupmu, kan masih banyak aspek-aspek yang layak kamu syukuri. Hanya saja kamu tidak sadar. Orang biasanya lebih fokus pada masalahnya yang bikin dia galau. Padahal di luar itu fasilitasmu luar biasa dikasih oleh Allah. Untuk bisa gembira, kamu butuh yang kedua, menikmati hidup apa adanya. Untuk bisa menikmati hidup apa adanya, kamu butuh yang ketiga. Sadar bahwa hidup ini macam-macam dan dinamis. Orang yang tidak sadar bahwa hidup ini bisa macam-macam dan dinamis, biasanya tidak bisa menikmati hidup. Karena sekeliling dia pasti beda dengan dirinya, pasti tidak sama dengan dirinya. Tiap hari sumpek nyari mana yang paling benar, mana yang paling lurus, mana yang paling... Tidak bisa, tiga-tiganya berkait. Hidup secara gembira, caranya apa? Terima hidupmu. Untuk bisa menerima hidupmu, sadari bahwa hidup itu macam-macam dan dinamis. Itu misi besarnya Nasiruddin. Yang kedua pasti misi sufi, kesufian. Yang jelas yang pertama kayak gambar keledainya, menertawakan dunia. Jadi menertawakan yang sementara. Wong sementara kok orang seserius itu kayak selamanya dan meremehkan dunia. Ini kalau diucapkan kelihatannya wow, tapi dijalankan susah. Gak gampang orang meremehkan dunia itu, karena kita kan butuh dunia, Pak. Karena pun jawabnya mesti begitu. Ya butuh sih butuh, tapi tidak penting-penting amat. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dunia, wahai dunia kamu tidak penting-penting amat kok, itu berarti kamu sudah dekat ke dunia sufistik. Sudah mulai jiwamu bisa jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau kamu masih banyak terpesona, kalau doamu masih baunya sangat dunia, masih yang kamu minta puncaknya adalah kesuksesan duniawi, berarti masih belum. Jadi tertawakan dunia dan remehkan dunia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Itu di antara misi cerita-ceritanya Nasruddin. Kemudian menghindari keterikatan kepada yang materi-materi. Keterikatan kita pada yang materi itu lucunya luar biasa. Ada yang terikat oleh merek, ada yang terikat oleh warna baju,
warna celana, ada yang terikat oleh barang. Orang zaman primitif misalnya melihat manusia kontemporer kok begitu setianya sama makhluk yang namanya HP ini, mungkin dia ketawa luar biasa sampai sakit perut. Kamu sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. 3 orang saling berteman, nongkrong pinggir jalan. Kalau dulu nongkrong itu ruame gayeng, ketawa-ketawa bareng. Sekarang kusu, lihat. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Itu janjane lucu. Jadi kita lucunya luar biasa. Apalagi fenomena keterikatan kita pada yang materi. Yang ketiga, ya, beragama yang sampai dalam. Sampai dalam itu bukan berarti anti yang lahiriah, anti ibadah fisik, enggak. Tapi dilewati, dilampaui, tidak berhenti di situ. Jadi makna dan kedalaman. Banyak orang salah paham kalau sudah masuk dunia sufi itu wis ora butuh sembahyang, ora butuh, enggak. Bukan enggak butuh, tapi dilampaui. Dilampaui itu maksudnya apa? Enggak berhenti di situ. Harus masuk ke ranah batiniah yang lebih dalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nasruddin. Yang keempat, perbaikan moral. Itu pasti, karena Nasruddin sangat peduli dengan masyarakatnya.